Oke semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tips sederhana dalam pembuatan serunding ikan teri pada kelompok 4. Jadi yang pertama itu persiapan bahan-bahan. Di bawah ini ada cabai, bawang putih, bawang merah, gula merah, daun salam, daun jeruk, dan lada. Ada daun serai juga, kacang tanah, kelapa, dan bahan utamanya itu ikan teri. Inilah proses awal dalam pembuatannya itu. Ketika bahannya sudah disiapkan semua, kita masuk dalam pencucian ikan sebelum digoreng. Ini sangat penting untuk mensterilkan agar kuman-kuman keluar semua, teman-teman. Dicuci sampai bersih. Setelah itu kita haluskan gula merahnya itu, kita haluskan sedikit. Kemudian pengirisan bawang sebelum dihaluskan menggunakan blender. Usahakan nanti dalam proses penghalusan bawang dipisahkan dengan lombok. Duluan lombok atau bawang, terserah, tergantung kalian itu. Setelah semuanya selesai, ditaruh dalam cup. Untuk bahan-bahannya itu bahan-bahan yang sangat mudah ditemukan dalam dapur. Ini lombok ketika sudah selesai dihaluskan. Langkah berikutnya itu pengirisan daun jeruk. Ini sangat penting untuk ada cita rasa tersendiri, ada aroma tersendiri dalam serundengnya nanti. Iris dia sampai betul-betul halus, dan taruh dia juga jangan terlalu banyak, sesuaikan saja. Langkah berikutnya itu penggorengan kacang tanah. Ini tanpa menggunakan minyak ya. Sangrai dia sampai dia betul-betul matang. Setelah itu kita diamkan selama kurang lebih 2 menit. Langkah berikutnya itu penggorengan ikan. Ini sebagai bahan utamanya. Kita harus goreng dia sampai betul-betul masak. Ikannya ini kami gunakan sebanyak setengah kilo. Kami ada sementara menggoreng ikan ada 3 atau 4 tahap dalam penggorengan ikan ini. Setelah ikannya rasa cukup matang, kita angkat menggunakan serok atau orang juga sebut saringan. Setelah ikannya masak, kita diamkan dulu. Oke, yang berikut kita masuk dalam tahap inti. Ini ikan setelah digoreng tadi, ada kacang tanah setelah disangrai, gula merah yang telah dihaluskan. Langkah berikutnya itu kita masukkan minyak. Setelah minyaknya sudah panas, kita masukkan bawang putih dan bawang merah yang telah dihaluskan sebelumnya. Kemudian kita masukkan cabai yang telah dihaluskan menggunakan blender tadi. Kita aduk-aduk semua bumbu-bumbu yang telah disediakan tadi. Aduk sampai dia betul-betul merata. Setelah itu masukkan daun serai, daun salam, dan daun jeruk yang telah diiriskan tadi. Aduk sampai dia betul-betul harum. Setelah merasa harum, kita taruhkan gula merah yang telah dihaluskan sebelumnya. Dicampur hingga betul-betul rata. Dan jangan lupa kita tambahkan air sedikit supaya gula merahnya cepat ini hancur. Setelah itu kita masukkan kelapanya. Di sini langkah yang paling lama nanti karena kita harus tunggu kelapanya betul-betul masak. Kita oseng-oseng, aduk-aduk dia sampai kelapanya itu betul-betul menyatu dengan bumbunya. Kita harus aduk-aduk
aduk terus agar dia tidak gosong. Setelah menunggu beberapa menit, inilah penampilannya, agak ada perubahan. Ini sekitar kita harus membutuhkan waktu 15 menit atau 10 menit ini, tergantung dia punya kekuatan api juga. Kita oseng-oseng terus dia, aduk. Setelah tunggu beberapa menit, kita tetap harus campur dia sampai dia betul-betul kering nanti. Ini tergantung dia punya kekuatan apinya juga. Kita harus campur dia sampai betul-betul kering. Kemudian kita masukkan masako, dan jangan lupa taruh dengan garam. Masuk sambil diaduk-aduk, supaya dia menyatu dengan masako dan garamnya tadi. Di sela-sela itu nanti jangan lupa kita masukkan kacang tanah yang telah disangrai sebelumnya. Masukkan kacang tanah dan bahan utamanya itu tadi ikan teri, masukkan juga. Kita masukkan sambil kita mengaduk semua bahan yang telah di atas tacu ini. Campur dia sampai dia betul-betul rata. Setelah itu kita angkatkan ke wadah yang telah disediakan untuk menyimpannya. Angkat dia menggunakan sutel. Tunggu dia sampai kering ya. Kita dinginkan beberapa menit. Tunggu sampai dia betul-betul dingin ya. Setelah dia dingin, kita masukkan ke dalam mika, dan inilah penampilan ketika sudah dimasukkan dalam mika. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video sederhana ini dalam proses pembuatan serundeng Ini ikan. satu 10.000 kakak. 2.15 bisa kan? Bisa. Kayak beli dua. Makasih kak. Ya, Setidaknya video ini dapat memberikan informasi dan pengetahuan baru bagi teman-teman yang telah menonton.